Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang online di rumah juga. Kali ini untuk pembelajaran IPA tentang penyaluran energi listrik. Minggu lalu, Bu Is sudah menyampaikan ringkasan materi IPA. Tolong sambil disiapkan ya anak-anakku semuanya. Untuk kali ini kita lihat siapakah tokoh yang ditayangkan ini. Ini adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang kebangsaan Yugoslavia. Beliau penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Beliau bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Anak-anak tahu siapa Thomas Alva Edison? Ya, Thomas Alva Edison ini adalah penemu lampu listrik dan juga berkolaborasi dengan Michael Faraday. Beliau penemu energi listrik. Nikola Tesla ini mengembangkan penemuannya dengan membangun sebuah PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang pertama kali di dunia. PLTA yang dibangun oleh Nikola Tesla ini memanfaatkan air terjun Niagara yang ada di Amerika, dan Nikola Tesla ini adalah tokoh yang pertama kali membangun PLTA yang pertama di dunia sehingga listrik bisa menerangi dunia. Anak-anakku semuanya, kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada pembangkit, bisa PLTA, PLTU, PLTMG atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini dihubungkan dengan trafo step up atau penaik tegangan, kemudian dimasukkan ke dalam saluran transmisi, bisa melalui sutet atau SUTT. Apa itu sutet? Sutet ini adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi, kalau SUTT adalah saluran udara tegangan tinggi. Kemudian dari sutet atau SUTT ini dimasukkan atau dibawa ke gardu induk. Di sini trafonya diturunkan dengan trafo step down. Kemudian dari gardu induk ini masuk ke dalam jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini ada dua, jaringan distribusi primer dan juga jaringan distribusi sekunder. Untuk yang primer ini adalah untuk jaringan tegangan menengah. Kemudian untuk yang sekunder ini adalah untuk saluran udara tegangan rendah. Kemudian bisa dibawa ke rumah-rumah penduduk atau pelanggan atau konsumen yang bisa kita nikmati listriknya. Semuanya untuk keterangan gambar yang tadi bisa kita lihat di tulisan yang Bu Is tayangkan. Ini ada tenaga listrik dari pembangkit listrik atau PLTA, kemudian masuk ke trafo step up, kemudian dimasukkan ke state atau SUTT, kemudian bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, untuk bagian sistem penyaluran tenaga listriknya bisa kita lihat dari pembangkit masuk ke trafo step up, transmisi, kemudian masuk ke trafo step down, dimasukkan ke dalam trafo distribusi, dibawa ke trafo distribusi sekunder, baru bisa dinikmati oleh konsumen. Anak-anakku, apa manfaat sutet? Sutet adalah memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban atau konsumen dengan cara yang sangat efisien. Sehingga dengan adanya sutet dari PLN ini dapat menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit menuju pelanggan yang jaraknya ratusan kilometer. Untuk menghitung tarif daya listrik yang kita pakai, mungkin orang tuamu di rumah setiap bulan membayar tagihan listriknya. Ibu misalnya atau orang tuamu membayar tiap bulan di PLN, misalnya dengan tegangan 1300 watt. Ibumu membayar setiap bulannya tagihannya adalah misalnya Rp350.000. Didapat dari mana uang Rp300.000? Ini ada penghitungannya. Nah, untuk menghitung biaya pemakaian listrik, rumusnya adalah
W kali tarif persatuan. W itu apa? W adalah total penggunaan energi listriknya didapat dari rumus P sama dengan W dibagi T. W-nya itu energi listriknya tadi. Ini W sama dengan P kali T, daya dikalikan dengan waktu. Nah, anak-anakku semuanya, bisa kita lihat di dalam contoh soal. Sebuah rumah berlangganan listrik dari PLN. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL yang masing-masing 10 watt menyala 5 jam sehari. Satu buah TV 80 watt menyala 10 jam sehari. 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt menyala 6 jam sehari. Satu buah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari. Dan satu buah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga 1 kWh yang ditetapkan oleh PLN Rp500, berapakah rekening yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Nah, kita akan membahasnya satu demi satu. Kita masukkan dulu rumusnya. Rumus yang tadi Bu sudah jelaskan, W sama dengan P kali T. Nah, kita tulis di sini energi listrik yang dipergunakan dalam 1 hari. Di sini ada 4 lampu TL, kita tulis. Lampu TL-nya ada 4, dipakai masing-masing 10 watt, dikalikan dengan P-nya ini, watt-nya 10 watt, dikalikan T-nya. T-nya itu adalah 5 jam dalam sehari, 5H. H itu apa? H itu adalah hour atau dalam bahasa Indonesianya adalah jam. Jadi 4 kali 10 kali 5 jam sama dengan 200 WH, 200 watt hour atau 200 watt jam. Supaya menjadi kWh, 200 watt jam ini dibagi dengan 1000. 200 dibagi dengan 1000 hasilnya sama dengan 0,2 kWh. Yang kedua, TV. Ada berapa TV-nya? 1 buah TV. Dikalikan berapa wattnya? 80 watt. Dikali dengan 10 jam dalam sehari, 10H sama dengan 800 WH atau watt jam dibagi dengan 1000 sama dengan 0,8 kWh. Kipas anginnya kita tulis ada 2 kipas angin masing-masing 25 watt kali 6 jam sama dengan 300 watt jam dibagi dengan 1000 hasilnya 0,3 kilowatt jam atau 0,3 kWh. Kulkasnya ada 1 buah kulkas 75 watt kali 24 jam sama dengan 1800 watt jam dibagi dengan 1000 hasilnya 1,8 kWh. Kemudian setrikanya ada 1 buah dikali 150 watt kali 2 jam jadi 300 watt jam sama dengan 0,3 kWh. Ini dijumlah semuanya hasilnya adalah 3,5 kWh. Tadi Bu sudah menghitung ternyata 3,4 kWh, tapi tidak apa-apa, mungkin salah sedikit Y. Rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan berarti 3,5 kWh ini dikalikan dengan satuan tarif dasarnya per kWh-nya oleh PLN ini adalah Rp500, berarti dikalikan Rp500 dikali yang dibayarkan ini selama 1 bulan, dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti dikalikan 30, hasilnya adalah Rp52.500. Tapi tadi ada salah perhitungan ya anak-anak. Ini yang betul tadi adalah 3,4 kWh dikali Rp500 dikali 30 hari, hasilnya adalah Rp51.000. Nah anak-anakku semuanya, coba kalian kerjakan soal di bawah ini. Keluarga Pak Doni memakai 4 buah lampu yang masing-masing berdaya 25 watt, sebuah TV 100 watt, dan kipas angin 50 watt. Peralatan tersebut dipergunakan selama 10 jam setiap harinya. Jika tarif listrik yang diketahui adalah Rp300 per kWh, maka besar biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh Pak Doni setiap bulannya atau selama 30 hari adalah sebesar titik-titik. Nah, kalian kerjakan dengan menggunakan langkahnya. Setelah itu kalian foto dan kemudian dikirimkan ke WA-nya Bu Is. Siap ya?
Yang kedua, coba kalian jelaskan gambar yang ada di bawah ini, bagaimana proses penyaluran listriknya bisa sampai ke rumahmu. Kalian tulis atau difoto nomor 1 itu apa, 2 menjelaskan tentang apa, 3 gambar apa, 4 bagian yang apa namanya, dan yang kelima. Kemudian kalian foto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Is. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Kalian pernah mendapatkannya di kelas 5. Masih ingat anak-anakku semuanya? Energi alternatif adalah pengganti energi utama. Sumber energi alternatif apa saja? Yang pertama adalah air. Di sini air itu bisa dimanfaatkan sangat banyak. Yang pertama bisa untuk PLTA, ini adalah gambar tentang makrohidro atau tenaga yang menggunakan air yang sangat besar, dan ini adalah tenaga mikrohidro, semuanya bisa digunakan untuk PLTA. Dan air juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga, salah satunya adalah arung jeram dan juga selancar. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu angin. Contohnya adalah kincir angin. Ini pertama kali kincir angin dibuat yaitu di Belanda dan sekarang bisa dimanfaatkan sebagai alat yang namanya aerogenerator. Aerogenerator adalah alat yang menggunakan tenaga angin untuk membuat energi listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu matahari. Di sini ada panel surya. Panel surya ini biasanya dipasang di atap-atap rumah yang digunakan untuk membuat pemanas air dengan menggunakan energi matahari secara langsung. Dan yang selanjutnya yaitu sel surya, ini biasanya dipasang di jalan-jalan dekat Bangjo yang menggunakan untuk membuat energi listrik dengan menggunakan energi panas matahari. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu dari bahan bakar bio. Yang pertama adalah biogas. Di sini menggunakan kotoran hewan. Kotoran hewan bisa dari kotoran sapi atau kotoran kuda atau kotoran kerbau yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Di sini di dalam tabung ini bisa menghasilkan gas dengan proses penguapan atau fermentasi. Ini dipanaskan dengan menggunakan kompor gas dan limbahnya. Ini limbah dari kotoran sapi yang tadi sudah difermentasi bisa diolah menjadi pupuk. Untuk bahan bakar bio yang selanjutnya yaitu bioetanol. Bioetanol ini bisa dibuat dari bahan karbohidrat. Salah satunya yaitu jagung, ubi, kemudian singkong atau ubi tadi, juga tebu. Nah, kalian pernah dengar adanya spiritus? Spiritus itu adalah bahan bakar lampu petromak. Ini bisa dibuat menjadi bioetanol dari tetesan tebu. Yang selanjutnya sumber energi alternatif dari bahan bakar bio yaitu biodiesel. Biodiesel ini didapat dari lemak nabati, lemak tumbuhan yang bisa dibuat dari kelapa, dari tumbuhan jarak, kemudian dari nyamplung. Semuanya ini bisa dibuat minyak yang digunakan sebagai biodiesel atau biosolar. Tumbuhan matahari juga bisa dibuat menjadi minyak dari tumbuhan matahari. Nah, energi alternatif yang selanjutnya yaitu nuklir. Nuklir ini bisa dibuat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini kenapa nuklir bisa dijadikan energi alternatif? Karena tidak menimbulkan polusi salah satunya, tetapi nuklir ini juga menyebabkan terjadinya radiasi pada kulit, bisa menyebabkan kalau terkena radiasi dari tenaga nuklir ini bisa menyebabkan
terjadinya kanker kulit. Kemudian panas bumi. Panas bumi ini bisa dibuat PLTU atau PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan tentang proses penyaluran energi listrik dan juga energi alternatif. Semoga kalian jelas dan sudah paham semuanya. Nah, jawaban soal yang tadi, 2 soal yang Bu Is tayangkan tadi, silahkan bisa difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.